Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apakah bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat kepada Prof. Rahmat selaku pemateri Seminar Nasional Kahuriban, yang terhormat kepada Profesor Yaina Fanani MSI IPU, yang terhormat Dr. Muhammad Soleh selaku Sekretaris Yayasan Universitas Kahuriban Kediri, yang terhormat Bapak Imam Suhaimi selaku Rektor Universitas Kahuriban Kediri, yang terhormat Ibu Citra Yuli selaku Ketua LPPM Universitas Kahuriban Kediri, yang terhormat Bapak Eko selaku Ketua Pelaksana Seminar Nasional Universitas Kahuriban Kediri, dan Bapak Ibu pemakalah yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian. Semoga acara kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairul Hana. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada sesi paralel di Sepup Ekonomi dan Sosial. Kami bacakan susunan acaranya dalam sesi paralel ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi oleh pemakalah disusul dengan pertanyaan dengan masing-masing pemakalah itu maksimal 3 pertanyaan. Waktu untuk penyampaian materi saya batasi 5 menit ya Bapak Ibu ya. Biar nanti tidak terlalu lama semuanya, biar kebagian semua nanti ya. Oke, selanjutnya nanti adalah setelah sesi pertanyaan dari semua peserta adalah sesi penutup. Marilah kita awali pembukaan pada sesi paralel ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan di sini untuk peserta, urutan peserta yang melakukan presentasi ya. Jadi nanti urutannya sudah sesuai yang ada di buku panduan. Ketika nanti yang pertama sudah menyampaikan materi, nah yang urutan berikutnya nanti dipersiapkan PowerPoint-nya. Untuk yang pertama itu Ibu Budiani, yang kedua Ibu Khairul Hana, yang ketiga Bapak Yohanes Susanto, yang ketiga Bapak Hadion Wijoyo, yang keempat Heti Muniroh, yang kelima Irawan Purwoaji, yang keenam Pandu Adi Cakranegara, dan yang kedelapan adalah Ibu Yesi Kusumawati. Nah, nanti apabila ada peserta sesuai urutan yang saya panggil itu belum hadir dalam acara ini, nanti kita langsung ke peserta berikutnya saja. Baiklah Bapak Ibu, untuk yang pertama kepada Ibu Budiani Fitria Endrawati kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Khairul selaku moderator. Suaranya terdengar ya Bu? Atau kurang? Iya, bisa. Sudah jelas sekali. Baik, saya izin share ya Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat saya yang berjudul Pelatihan Kewirausahaan bagi Siswa-siswi
Rumah Garuya Balikpapan melalui pemanfaatan bawang dayak menjadi nasi bola. Di sini saya sebagai ketua pelaksana dan saya dibantu oleh satu dosen yaitu bernama Ibu Devi dari dosen ITK juga sebagai anggota. Kali ini saya akan membahas tentang nanti pendahuluan, solusi yang ditawarkan, kemudian metode, hasil, kesimpulan, dan beberapa dokumen kegiatan. Oke. Alasan kami mengambil pelatihan kewirausahaan itu berdasarkan dari yang pertama adalah adanya bawang dayak ini merupakan bawang khas Kalimantan. Kebetulan kami domisili ada di Balikpapan, yaitu di Kalimantan Timur, sehingga bawang dayak ini merupakan bawang khas yang dihasilkan dari Kalimantan Timur sendiri. Dan bawang dayak ini bisa dimanfaatkan menjadi produk. Salah satunya adalah nanti nasi bola, begitu. Mitra yang kami sasaran dari mitra yang kami angkat yaitu adalah Rumah Belajar Garuya. Mengapa? Karena Rumah Belajar Garuya ini merupakan salah satu rumah belajar gitu ya yang memberikan kegiatan positif, di mana kegiatan biasanya kegiatan positif itu dari pembelajaran kakak-kakak relawan dari beberapa profesi, sehingga awalnya rumah siswa-siswi ini hanya mendapatkan ibaratnya pendidikan secara formal yaitu di sekolah, sehingga mereka butuh ibaratnya soft skill ya, sehingga mereka dapatkan dari relawan. Belum ada kegiatan fix yang dilakukan oleh rumah belajar, jadi mereka kegiatan positifnya itu berasal dari ya relawan yang mau memberikan materi dari berbagai profesi tersebut. Sehingga kami dari tim dosen pengabdian masyarakat ITK ingin memberikan kontribusi, yaitu salah satunya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi siswa-siswi Rumah Belajar Garuya melalui pemanfaatan bawang dayak menjadi nasi bola. Ya, jadi solusi yang kami tawarkan yaitu kami mengajarkan kepada siswa-siswi Rumah Belajar Garuya yaitu bagaimana cara membuat nasi bola dengan bawang dayak tersebut, dan kemudian kami juga mengajarkan kepada siswa tersebut bagaimana cara menjual nasi bolanya. Ini adalah contoh produk nasi bola yang sudah dibuat gitu ya. Dan yang di bawah ini adalah logo dari produk nasi bola. Nah, untuk cara pembuatan nasi bola sendiri, kami mengajarkan kepada siswa itu dengan memberikan resep gitu ya, resep untuk membuat nasi bola. Tetapi kami juga membuatkan video bagaimana cara membuat nasi bola yang bisa diakses di YouTube dengan link yang tertera di paparan materi. Sehingga kenapa kami membuat video? Karena memudahkan nanti siswa itu belajar. Karena biasanya kalau siswa itu kalau diajarkan misalnya dalam bentuk materi saja, itu mungkin akan mengalami kebosanan dan mungkin tidak mengerti apa yang disampaikan begitu. Sehingga kami membuat video sehingga jika nanti siswa-siswi itu mengalami kesulitan bisa diputar lagi videonya begitu. Sehingga tidak hanya sekali mereka membuat nasi bola begitu. Nah, kami juga mengajarkan bagaimana cara menjualnya. Di sini cara menjualnya kami lakukan secara offline, terutama dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya, kami tetap mematuhi protokol kesehatan karena kebetulan di Balikpapan itu lumayan juga ketat juga peraturannya. Sehingga biarpun kami melakukan kegiatan itu secara offline, kami tetap mengikuti protokol kesehatan COVID. Ya. Selain offline, kami juga melakukan secara online, yaitu melalui sosial media, yaitu melalui Instagramnya dari Rumah Garuya sendiri.
juga dari IG-nya siswa-siswi tersebut. Terus kami bantu juga dari WhatsApp group, WhatsApp pribadi, seperti itu. Ya, metodenya yaitu kebetulan Rumah Belajar Garuya ini lokasinya ada di Jalan Jenderal Sudirman di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kami lakukan kegiatan ini mulai dari bulan Juli sampai dengan Oktober, tanggal 10 Oktober kemarin, 2020. Kemudian pesertanya adalah siswa-siswi Rumah Garuya Balikpapan, di mana usianya terdiri dari usia 5-12 tahun. Sehingga kalau dari usia pendidikan itu dari SD sampai dengan SMP gitu. Kebetulan kami tim dosen itu dibantu juga 4 mahasiswa yang membantu kami dalam kegiatan ini. Hasil dari yang sudah kami lakukan itu adalah kami punya beberapa varian dari isian dari nasi bola, yaitu ada 4 macam, yaitu ada ayam. Ayam di sini itu adalah ayam yang disuar-suwir, jadi ayam dada, ayam utuh begitu, terus kami suar-suwir begitu. Kemudian ada varian kornet, kemudian sosis, dan bakso. Kenapa kami mengambil varian ini? Karena varian ini yang lumayan digemari oleh siswa ya mungkin atau masyarakat sekitar begitu, karena varian ini juga cukup familiar begitu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan jikalau ada konsumen yang dia minta di mix, dicampur, dalam artian misalnya ayam dicampur dengan sosis misalnya, atau kornet dicampur dengan bakso, itu boleh. Jadi konsumen boleh mencampur varian yang ada begitu. Kami lakukan penjualan ini itu untuk offline, untuk online itu juga kami batasi tidak setiap hari gitu ya. Kami hanya melakukan kegiatan ini itu setiap hari Sabtu karena kami juga harus meminimalisir waktu pertemuan saat pandemi ini. Tapi biarpun pandemi kami tetap berusaha untuk melakukan kegiatan gitu. Dari hasil yang dibuat oleh siswa-siswi itu ada 94 box yang terjual ya. Dengan varian ayam itu terjual 5 box, kornet itu 33 box, sosis itu terjual 40 box, bakso itu ada 11 box, dan permintaan mix ada 5 box. Ya, bisa dilihat di grafik ini bahwa nasi bola ini dibanderol dengan harga 5.000 per boxnya. Ya. Jadi kalau yang bawah 45% ini adalah sosis, untuk yang biru ini adalah kornet, untuk yang warna kuning ini adalah bakso, dan abu-abu ini bakso gitu. Sehingga dari penjualan nasi bola yang telah dibuat dan dipasarkan oleh siswa-siswi itu bisa terlihat bahwa varian yang diminati atau yang sering di-request, sering diminta oleh konsumen itu paling banyak adalah sosis. Ya. Dan anak-anak ini ternyata antusias sekali, dan dari awal kami memberikan materi dan kemudian praktek langsung, itu bisa terlihat bahwa siswa ini bisa dibina atau dibentuk untuk menjadi seorang entrepreneur. Gitu. Berikut adalah dokumentasi. Ini adalah foto kami bersama ketua dan wakil ketua Rumah Belajar Garuya. Ya, ini saya, ini kemudian dosen, ini adalah di sini adalah Ibu Ira selaku ketua, dan ini di sini adalah Ibu Widiawati selaku wakil ketua. Dan ini adalah kegiatan di mana anak-anak melakukan praktek, tapi kami dampingi begitu.
Sehingga anak-anak mencoba sendiri mulai dari masak nasi, kemudian motong bahannya, terus mencampur bahannya. Ini adalah fix dilakukan oleh siswa-siswi sendiri, tetapi kami pantau begitu, kami bantu di sini. Sehingga siswa-siswi itu membuat sendiri, praktek sendiri, mencoba sendiri, dan akhirnya nasi bola itu jadi begitu. Ini adalah foto pada saat persiapan kami jual offline. Ini adalah pada saat ini kami jualannya dari sekitar rumah belajar dan di lapangan Merdeka. Jadi ini adalah foto di saat kami mau melakukan praktek offline begitu. Kebetulan juga kegiatan ini juga sudah alhamdulillah ada kami upload juga di Balikpapan Pos, di koran di Balikpapan Pos. Ya, di sini kami memang ingin mengangkat bahwa Rumah Belajar Karuya ini merupakan tempat di mana dia bisa memberikan kegiatan positif begitu, sehingga banyak sekali profesi atau mungkin dari beberapa kalangan untuk memberikan kegiatan positif di sini begitu. Harapannya begitu. Baiklah, Ibu. Baik, itu mungkin yang yang bisa saya sampaikan. Saya untuk pertanyaan dan mungkin saran kritik, monggo. Saya kembalikan kepada Ibu Guru selaku moderator. Oke, baiklah Ibu Wati, terima kasih atas penyajian makalahnya. Ini untuk hasil pengabdian ya Ibu ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini, ada yang ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Ibu Wati. Halo, kalau tidak ada, dari saya saja ya Ibu Wati ya pertanyaannya. Yang pertama, Ibu Wati itu kenapa mengangkatnya itu nasi bola, tidak nasi kotak atau nasi apa gitu ya? Apakah memang nasi bola itu sudah ada sebelumnya, ataukah ini merupakan inovasi dari karyanya Ibu Wati itu tadi? Oke. Baik, langsung saja Bu. Cara membuat yang kedua itu yang kedua Bu, itu cara membuatnya bagaimana Ibu Wati? Tadi kan masih ditampilkan gambar saja, saya belum bisa melihat prosesnya. Oke, silakan bisa dijawab Bu. Oke. Kenapa kami memilihnya adalah nasi bola? Karena yang pertama Bu, jadi sebelum ini itu kami tim juga sudah pernah membuat dari minuman begitu. Minuman dari bawang daya. Terus kemudian kami coba lagi bikin produk lagi yaitu nasi bola. Kenapa kok nasi bola bukan nasi kotak? Karena kami sasarannya kan siswa-siswi Bu. Jadi kami berpikir kalau misalnya nanti dibikin kayak mungkin nasi kotak, nasi tumpeng itu nanti akan kesusahan di siswanya begitu. Sehingga kami memberikan punya ide inovatif yang sekiranya siswa-siswa itu ibaratnya bisa melakukan sendiri dan mudah, kemudian bahannya juga diperolehnya juga gampang, sehingga daripada ibaratnya mereka keluar untuk hanya bermain, mereka bisa produktif begitu. Harapannya tuh begitu. Sehingga kami membuat nasi bola. Jadi nasi bola itu mudah sekali gitu. Jadi siswa mungkin dari SD pun juga bisa begitu ibaratnya. Mungkin ya dibantu mamanya gitu ya untuk goreng mungkin ini. Untuk cara buatnya memang karena saya lihat waktunya cuma sebentar gitu, jadi maka saya kasih linknya. Jadi cara buatnya simpel saja Bu. Jadi bahan-bahannya pun juga mudah gitu ya. Yang kami pakai itu adalah bawang dayak sendiri karena memang kami mengangkat karena banyaknya bawang dayak di Kalimantan Timur. Jadi kami pakai bawang dayak. Bawang dayak ini mirip dengan bawang merah, cuman hanya ada ada tunasnya begitu, sehingga kalau rasanya mungkin
sama Bu, cuman mungkin agak lebih kuat begitu ya, lebih kuat karena bawang Dayak ini selain dia bisa dibuat olahan produk, dia juga bisa sebagai obat begitu. Kemudian ada keju parut, kami pakai keju parut. Terus kemudian bakso itu variannya bebas, bisa ayam, bisa ini, gitu ya. Kalau ayam itu disuar-suwir, jadi prosesnya ya gampang. Jadi bahan itu dimasukkan, kami goreng begitu dulu, bawang putih digoreng, digosok begitu, terus kemudian dicampur. Nasinya itu tidak seperti hanya masak nasi biasa, Bu, tetapi di situ kami campurkan bawang Dayaknya. Jadi dicampur bawang Dayaknya di ini gitu. Kalau waktu itu sih mungkin bisa kalau video takut banyak waktu begitu. Kalau di video sudah ada. Jadi hanya saya sudah sedikit punya. Tadi yang disampaikan juga sudah cukup jelas Ibu Wati. Baiklah Ibu Wati, terima kasih. Mbak Ana. Monggo silakan. Mbak Ana, saya saking Palembang ajeng nukani saran Mbak Wati. Nggih, monggo Pak. Nggih. Mbak Wati, saya tertarik bahwa Mbak Wati mengangkat potensi daerah lokal bawang Dayak ya. Nggih. Saya mungkin memberikan saran agar di kajian itu bisa ditambah komponen nutrisi yang terkandung di bawang Dayak itu sendiri. Tadi diungkapkan bisa menambah kesehatan ya. Bisa. Nah, itu bisa nanti kerjasama dengan tim kesehatan. Apa sih nutrisi yang terkandung di dalam bawang Dayak itu sehingga bisa manfaat untuk kesehatan masyarakat umumnya. Apalagi tadi anak-anak terlibat dalam kajian itu. Itu akan lebih bermanfaat mengangkat potensi daerah Kalimantan ya. Ya Mbak Wati itu ya. Oke. Mungkin itu dari saya Mbak Ana. Terima kasih Pak Yohanes. Ya. Masukannya bagus sekali ya Mbak Wati. Jadi kita mengekspos bawang Dayaknya itu dari dua sisi, bisa dimanfaatkan untuk makanan dan juga bisa dimanfaatkan untuk kesehatan ya Mbak Wati ya. Terima kasih atas presentasinya. Silakan bisa ditutup Mbak Wati. Baik, terima kasih atas masukannya untuk saran dan kritik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk peserta berikutnya yaitu Bapak Yohanes Susanto dengan judul Pengaruh Disiplin, Motivasi, dan Perilaku Individu terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musirawas. Kepada Bapak Yohanes Susanto, kami persilakan. Mas Nuhun Mbak Ana, tapi aku nyuwun maaf para teman-teman peserta, saya nggak sempat buat gawe presentasi. Oke, jadi aku ngobrol 5 menit ya. Saya sibuk tadi habis selesai nguji mahasiswa pasca. Jadi mungkin saya cerita sekilas 5 menit Mbak Wati, Mbak Ana dan teman-teman lain. Monggo jadi, Pak. Kabupaten Musirawas. Halo? Oh ya, nomor foto ya. Nah, itu foto. Jadi saya cerita mungkin Kabupaten Musirawas itu berada di Sumatera Selatan, ujung Kota Palembang, teman-teman. Nah, saya juga di situ sebagai dosen tetap di situ, tapi saya tinggal di Palembang berhubung ini lagi kuliah online, saya pulang ke Palembang. Jadi 1 bulan sekali saya ke sana. Nah, itu pemerintah daerah Musirawas itu termasuk 10 kabupaten di Sumatera Selatan. Pengembangan daerah baru di Sumatera Selatan. Nah, saya tertarik di situ karena pengembangan daerah baru itu untuk mengkaji sumber daya manusia khususnya di BPKAD, Badan
pengelola keuangan dan aset daerah. Itu sebenarnya kami orang dua di situ, satu lagi teman saya di dosen S1 di ekonomi, tapi dia tidak bisa hadir. Jadi saya diwakilkan untuk paparan. Jadi yang diangkat masalah variabel disiplin, motivasi, perilaku individu terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hasil kajian penelitian ini menggunakan metodologi Explorer dan menggunakan analisis statistik SPSS. Nah, ternyata ini kan sifatnya proceeding, nanti saya mohon masukan dari teman-teman. Syukur-syukur karya ilmiah ini bisa dipublikasikan secara nasional, internasional, mana-mana yang perlu ditambah. Kan sifatnya masih proceeding, masih perencanaan lebih luas. Hasil penelitian ternyata disiplin mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja pengelola keuangan dan aset daerah. Nah, disiplin yang bagaimana? Hasil jawaban responden ternyata ya namanya pegawai negeri pada umumnya, apalagi di daerah, itu tingkat kunjungan atau kehadiran itu yang tidak tepat waktu. Juga dalam penyelesaian pekerjaan juga sering terlambat. Apalagi dalam menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan daerah. Juga termasuk di dalam mendeteksi aset-aset daerah. Jadi yang paling dominan adalah disiplin terhadap pengelolaan keuangan daerah. Nah, yang jadi rekomendasi dari penelitian ini bagaimana unsur-unsur pimpinan bekerja sama dengan unsur inspektorat dan pemberdayaan sumber daya manusia bisa meningkatkan atau memonitoring pengawasan melekat dari atasan langsung. Sehingga dalam mengelola keuangan daerah, khususnya dalam mengelola keanggaran, bisa tercapai sesuai dengan tepat waktu. Mungkin itu dari saya, Mbak Hana. Nanti bisa ada masukan dari teman-teman, bisa manfaat untuk karya ilmiah yang lebih baik. Terima kasih, Mbak Hana. Izin, Bu. Izin, Pak. Ya. Mungkin ke moderator dulu mungkin ya. Ya, Mbak Hana. Halo? Halo, Mbak Ana? Nyangkut ya? Baiklah Bapak Ibu, dari sini adakah yang mau menambahkan atau mungkin memberikan pertanyaan kepada Bapak Yohanes Susanto? Baik, izin Bu Ana. Iya, monggo Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Pak Yohanes. Ya. Salam sehat Pak, salam kenal. Ya, dengan Mas apa? Hadion Wijoyo. Dengan Bapak atau Mas ini? Jadi begini, Pak Yohanes, pertama mungkin yang harus dilihat itu adalah apakah mungkin tadi saya pikir di makalah Bapak mungkin ada, tapi mungkin tidak dipresentasikan. Saya bicara tentang variabel, Pak. Variabelnya apa? Karena kalau saya lihat Bapak menggunakan penelitian kuantitatif. Variabel X-nya apa, Y-nya apa, kemudian mana tahu nanti ada variabel interveningnya, kemudian juga indikatornya, indikator katakanlah kepemimpinan itu apa, indikator disiplin itu apa, dan itu harus ada di dalam setiap riset itu, artinya indikatornya, sehingga kita mengambil suatu kesimpulan bahwasanya ini lo yang paling berpengaruh, atau ini lo yang paling dominan dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau tadi kan saya tidak melihat karena mungkin Bapak, saya percaya di paper Bapak mungkin ada, tapi kebetulan Bapak tidak men-slide show-nya, tapi itu mungkin yang dari saya, artinya karena ini penelitian kuantitatif, Bapak harus punya referensi-referensi yang kuat, kemudian juga harus ada indikator, kemudian Bapak harus bisa menentukan katakanlah X1-nya apa, X2-nya apa, X3-nya apa, terhadap Y, Y-nya apa, lantas bisa jadi muncul variabel intervening dan sebagainya. Jadi mungkin ini hanya sebatas diskusi, saya tidak
bertanya ke Bapak, tapi saya hanya melihat di gambaran penjelasan Bapak tadi secara oral itu belum menggambarkan hal seperti itu. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, baik. Mas apa ya namanya? Mas apa? Hadion. Pak Adi Cah. Kan Hadion Wijoyo ya. Kan eneng jenenge ning isoriku, Mas. Nggih, Hadion Wijoyo saka Stimik ya, Mas. Nggih, Mas. Ya, Sun. Ya memang benar Mas Hadion. Itu semuanya ada lengkap, jadi dia ada X1-nya disiplin, X2-nya motivasi, X3-nya perilaku individu. Y-nya sendiri itu adalah kinerja. Ya memang di dalam membuat penelitian itu pertama kan observasi. Dari observasi itu dia mengkaji teoritis yang akan digunakan, lalu termuat di dalam kerangka pemikiran, lalu dari indikator-indikator yang termuat di kerangka pikiran itu menjadi panduan dalam membuat kuesioner. Dari kuesioner itu nanti dibuatlah skala Likert dalam bentuk Excel, lalu diolah pakai statistik. Hasil statistiknya akan dikoneksi dengan teoritis yang mendukung dari penelitian terdahulu dan dari jawaban responden. Jadi secara lengkap sebenarnya ada di makalah yang saya buat. Ya, terima kasih Mas Hadion, itu saya mengingatkan mungkin karena tidak terbuat di dalam PPT, jadi tidak nampak. Ya, makasih Mas Hadion. Sami-sami Pak. Terima kasih Bapak Yohanes dan Bapak Hadion Wijoyo atas pertanyaannya dan penyampaian materinya. Baiklah, untuk selanjutnya pemakalah berikutnya adalah Bapak Hadion Wijoyo. Bapak Hadion Wijoyo dengan judul Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Era Pandemi COVID-19. Ya Bapak, ini menarik sekali judulnya. Monggo Bapak Hadion, silakan. Oke, makasih Bu Ana. Yang nyampaikan tuh yang penulis kedua Bu Ana, Mbak Widinya, Bu Widi. Silakan Bu Widi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian dan Ibu moderator. Baik, langsung saja saya share screen Bu ya. Iya, silakan. Baik, saya perkenalkan dulu penulis pertama yaitu Bapak Hadion Wijoyo dan saya sendiri Bu Widianti sebagai penulis kedua, di mana makalah kami berjudul Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM di Era Pandemi COVID-19. Nah, makalah ini dilatar belakangi oleh di mana kita ketahui pandemi COVID yang terus menyebar, khususnya di negara kita sendiri yaitu Indonesia. Bisa kita prediksi dari mulai Februari hingga pada bulan Oktober ini COVID-19 masih terus menyebar. Nah, hal tersebut juga dilatar belakangi oleh tantangan besar untuk pelaku UMKM agar dapat bertahan hidup pada era COVID-19. Nah, di mana pelaku UMKM melakukan ekspansi penjualan awalnya melalui secara offline, kemudian melakukan penjualan secara online. Kemudian makalah ini dilatar belakangi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM menargetkan 10 juta UMKM terdigitalisasi hingga akhir 2020, di mana didapatkan data masih 9,4 juta yang go digital UMKM, di mana sumber yang kami dapat adalah Kemenko Info. Digitalisasi dapat membantu UMKM menangkap peluang di tengah pandemi. Nah, berikut adalah latar belakang makalah kami. Kemudian
Saya lanjut ke pembahasan, di mana solusi bagi UMKM adalah digitalisasi UMKM yang beralih ke pola penjualan secara online melalui marketplace. Kemudian meningkatkan kemudahan akses dan melakukan transfer teknologi kepada pelaku UMKM agar mampu bertahan di dalam persaingan bisnis ini kami angkat dari Slamet et al. 2016. Kemudian kemampuan penguasaan perangkat digital dan internet merupakan hal yang mutlak yang harus dikuasai oleh UMKM jika ingin bertahan dalam persaingan dunia UMKM. Ini kami ambil dari Purwana, Rahmi, dan Aditya tahun 2017. Nah, berdasarkan 3 pembahasan tersebut, maka dapat diambil strategi pengembangan digitalisasi UMKM guna mendukung perkembangan UMKM serta sebagai bahan masukan bagi pelaku UMKM di era COVID-19 dalam menerapkan digitalisasi dalam proses bisnisnya, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT dalam memetakan strategi yang digunakan untuk membantu pelaku UMKM merumuskan digitalisasi terhadap UMKM. Strategi ini kami ambil dari Istiqomah dan Andianto tahun 2017, di mana strategi tersebut ada 2, yaitu internal, yaitu kekuatan atau strength, dan kelemahan atau weakness. Kemudian strategi yang kedua, strategi eksternal, yaitu mencangkup kesempatan, opportunity, dan ancaman atau threat. Di mana strategi internal yang mencangkup kekuatan bisa diidentifikasi melalui mampu beradaptasi dan memiliki daya tahan yang tinggi di pasar persaingan, sehingga menjadi modal bagi UMKM untuk menjadi aktor utama dalam ekonomi digital. Nah, identifikasi yang kedua untuk kekuatan yaitu program pemerintah Making Indonesia 4.0. Kemudian identifikasi selanjutnya penggunaan teknologi digital menjadikan UMKM lebih kompetitif. Banyak fasilitas yang diberikan terkait dengan digitalisasi. Nah, strategi yang kedua yaitu kelemahan dapat kita identifikasikan sebagai berikut, seperti contoh, banyak sumber daya manusia UMKM yang belum terampil dalam bidang internet dan marketing online. Kemudian keterbatasan knowledge dari UMKM. Kemudian sebagian besar UMKM ada di daerah pedesaan, akses broadband dan tidak menjangkau seluruh Indonesia. Kemudian sebagian besar UMKM ada di daerah pedesaan sehingga akses internet terbatas. Kemudian identifikasi selanjutnya, masih banyak yang belum digital literate. Kemudian pemberdayaan UKM masih dilakukan secara parsial. Nah, strategi yang kedua yaitu eksternal mencangkup kesempatan dapat kami identifikasikan, yaitu peningkatan pendapatan jika menggunakan teknologi digital. Kemudian perkembangan teknologi digital, peningkatan akses ke pelanggan baru baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian kemudahan dalam mengakses pasar digital. Kemudian konsumen pengguna produk UMKM lebih menyukai transaksi online. Di era pasar bebas ASEAN, UMKMD dapat memperluas pasar regional. Nah, strategi eksternal yaitu yang mencangkup ancaman dapat diidentifikasi seperti banyak UMKM asing sebagai pesaing yang menerapkan digitalisasi. Begitu juga di Indonesia banyak pemain dalam market e-commerce. Kemudian konsumen memiliki kemudahan dalam berpindah dan masih banyak konsumen yang mempertimbangkan keamanan dalam bertransaksi online. Lanjut ke penutup, yaitu di era pandemi COVID-19 banyak pelaku UMKM yang terdampak
yang terdampak sangat signifikan terhadap usaha mereka. Namun sebagian besar masih dapat bertahan hidup dengan melakukan ekspansi, perkembangan, dan perluasan digitalisasi UMKM, yaitu dengan menambah jenis saluran penjualan yang sebelumnya hanya secara offline, kemudian melakukan pemasaran secara online. Kesempatan pelaku UMKM melakukan transformasi ke dalam ekosistem digital memang belum semuanya mampu memanfaatkan teknologi untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan pada saat krisis sekarang ini. Akan tetapi mayoritas pelaku UMKM sudah beralih, bahkan dapat mengkombinasikan antara pemasaran daring dan offline. Nah, hal inilah yang harus terus didongkrak oleh para pelaku UMKM dengan melakukan strategi-strategi analisis SWOT yang sudah saya jelaskan. Baik, terima kasih. Demikian makalah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu sekalian. Oke, baiklah Ibu Widianti. Terima kasih atas pemaparannya. Kepada Bapak Ibu peserta, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Monggo. Halo Mbak Widianti. Iya Pak. Monggo. Mbak Ana ya. Silakan. Iya Bapak. Oke. Monggo, Bapak. Saya ngasih saran aja, senangnya ngasih saran wis tuwek. Oh iya. Iya. Bapak. Ya. Jadi kan kita mengkaji tentang kinerja UMKM. Iya. Mungkin lebih baik sarannya bisa kerjasama sama bidang teknologi informasi atau dengan mahasiswa bidang komputer bisa membuat jaringan yang murah dan sederhana bisa dimanfaatkan secara umum oleh UMKM. Iya. Itu kan tadi diceritakan sama Mbak Widianti kan secara umum aja analisis SWOT. Nanti bisa disarankan bisa kerjasama dengan Fakultas Komputer, bisa membuat jaringan web di daerah Riau bisa dimanfaatkan oleh UMKM lebih murah. Baik Pak. Itu saran dari saya. Terima kasih Mbak. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Widianti dan Bapak Yohanes. Dari pertanyaan dari yang disampaikan Ibu Widianti tadi, itu adalah digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah gitu ya. Ini berarti, ini pertanyaan dari saya, ini hasil penelitian berarti ya Ibu Widianti ya? Ini hasil dari gagasan ilmiah Bu. Maaf, hasil penelitian ya? Iya, Penelitian gagasan ilmiah Bu. Nah, untuk pemakalan itu ada dua, Bu. Yang pertama itu adalah hasil penelitian ilmiah dan yang kedua hasil gagasan ilmiah, Bu. Oh, begitu. Baik. Iya. Oke. Iya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan dengan apa itu namanya? Pengabdian ya. Sarannya Pak Yohanes tadi bisa digunakan terus diimplementasikan dengan pengabdian gitu Ibu. Mungkin itu tambahan dari saya Ibu Widianti. Terima kasih. Terima kasih Ibu Widianti. Oke, monggo silakan bisa ditutup penyampaian materinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan terima kasih masukannya Bapak Yohanes dan Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi berikutnya, ini ada beberapa yang konfirmasi tidak hadir karena sakit. Nah, untuk pemateri berikutnya yaitu Ibu Heti Muniroh dengan judul Pelatihan Pengembangan Usaha Kelompok Wanita Tani atau KWT Dewi Sri Desa Ngotet Kecamatan Rembang. Kepada Ibu Heti kami persilakan. Ibu mohon izin, saya next presentasi boleh? Ini saya lagi ada tamu sebentar. Mungkin saya yang nomor 5 gitu ya, boleh? Ini Ibu sudah nomor 5. Ini peserta terakhir, ini kurang 2 peserta Ibu. Jadi setelah Bu Heti Muniroh, ini adalah Bapak Pandu.
gitu. Tapi kalau memang Bapak Pandu sudah siap ya nggak apa-apa, nanti Bapak Pandu dulu, nanti Ibu Heti setelah Bapak Pandu ya. Iya, gitu, nggih. Ya. Oke, baiklah. Untuk presentasi berikutnya kami alihkan kepada Bapak Pandu Adi Cakranegara. Kepada Bapak Pandu kami persilahkan, Bapak, monggo. Iya, selamat siang Ibu, selamat siang semua peserta. Mohon maaf ini saya hanya bisa dari HP karena komputer saya tidak audionya ternyata rusak sehingga saya nggak bisa presentasi dari komputer. Saya juga belum pernah PPT dari HP, jadi ya. Saya bicara saja karena saya juga bingung PPT-nya gimana keluarkannya dari HP. Oke, nggak apa-apa Bapak, penting jelas. Iya. Ada jelas. Makasih. Ini kalau penelitian saya tentang, ini sebetulnya laporan pengabdian masyarakat ya yang saya masukkan ke senapan ini, yaitu tentang bagaimana berbisnis online di masa pandemi. Nah, kenapa latar belakangnya dulu ya Bapak Ibu? Ini karena pada saat pandemi ini kan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, terutama kami yang di daerah sekitar Jakarta, kalau saya sendiri di daerah Cikarang, yang sekarang sedang klaster pabrik ya Bapak Ibu. Nah, karena pembatasan ini akhirnya banyak orang yang, banyak UMKM, banyak masyarakat di sekitar sini ya, terutama yang tidak bisa berdagang. Nah, kalau yang semula dagang makanan, dagang gitu, itu rata-rata masih bisa jualan online. Yang jadi masalah itu yang para pekerja kontrak ya, karena di sini itu populasinya itu banyak terdiri dari pekerja kontrak yang dikontrak itu kadang setahun, 2 tahun, terus harus cari kontrak di perusahaan lain. Nah, tidak semua ibu-ibu atau bapak-bapak ini yang sementara diputus kontrak ini bisa memasak. Kalau Bapak Ibu lihat kan pada saat pandemi ini banyak di rumah tangga itu banyak yang membuat kue terus dijual, buat makanan dijual melalui online gitu. Nah, kalau kayak berpikir bagaimana untuk membantu mengatasi masalah ini, terus murid kami ada yang kenal dengan seorang dropshipper ya, jadi dia itu orang yang berpengalaman di dropshipper, kami minta untuk memberikan semacam pelatihan kecil online, jadi dia buat pelatihan online. Di pelatihan online itu dia kan intinya dari dropshipping itu kan bagaimana seseorang menjual tanpa perlu memproduksi barangnya, tanpa perlu memiliki barangnya, dan hanya fokus pada penjualan ke konsumen. Artinya seorang dropshipper ini juga modalnya minimal. Asal dia punya kemampuan untuk menjual. Nah, waktu itu yang diajarkan adalah terutama bagaimana cara mencari pangsa pasar, terus membangun. Pertama itu sebelum mencari pangsa pasar adalah membangun kehadiran online atau online presence. Nah, dengan adanya kehadiran online, kemudian misalnya melalui Instagram kan kemudian nanti ada follower, gimana cara memanfaatkan hal-hal seperti itu. Karena kalau kita lihat di Telkomsel atau beberapa provider-provider lain pun ada yang namanya paket data khusus media sosial yang lebih murah yang bisa dimanfaatkan. Jadi ini sebetulnya ya yang saya lihat seperti tips and tricks ya. Cuman kalau orang-orang seperti saya yang nggak familiar itu, walaupun yang kelihatannya ini basic ya untuk orang-orang yang mengerti media sosial, mengerti dropshipping, ini ternyata sesuatu yang baru ya, yang bagi kami. Oh, ternyata bisa dengan ini, terus mencari follower yang baik ya, nggak sensasional itu gimana caranya. Seperti itu. Animonya itu gimana kami cari peserta ya basic sederhana aja, murid-murid siswa-siswa kami kalau kita untuk menyebar via WA ke tetangga-tetangga apa ada yang tertarik, lalu diadakan seminar online, terus
dicoba bagi yang belum punya akun, dibuatkan akun, dicoba dicari sumber-sumber dropshippernya dari mana, ya mereka lalu belajar mengunduh foto ya, mendownload foto, dicoba diletakkan satu, dan coba dipasarkan. Nah, itu saja sih yang kami lakukan. Ya, kami semenjak itu kan masih berapa bulan lalu belum kami cek bagaimana perkembangannya, tapi kami harap cukup berguna ya, terutama karena itu nggak terlalu menggunakan banyak modal dan sangat bisa dilakukan terutama pada saat pandemi. Begitu saja Ibu, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke pembawa acara. Kalau masih ada pertanyaan atau saran, monggo, maaf kalau ada salah kata atau kurang berkenan presentasinya. Baik. Baiklah, terima kasih Bapak Pandu Adi Cakranegara. Ini menarik sekali judulnya karena ini terkait dengan kondisi kita yang update saat ini terkait dengan pandemi gitu ya. Karena judulnya langkah melawan COVID-19 dalam bidang ekonomi melalui bisnis online. Gitu. Dari Bapak Ibu peserta kami persilahkan, adakah yang mau ditanyakan? Baik, saya ngasih lagi satu Mbak Hana. Oh, Mbak. Oke, Bapak. Halo, Mas Pandu. Ya, Ye, Mas Pandu, saya perhatikan menghasilkan web ya. Oh, sanes, Pak. Jadi sebetulnya melalui media sosial, Pak. Jadi misalnya Instagram, terus melalui WA, gitu-gitu aja, Pak. Bukan membangun web blogspot gitu, enggak. Hanya membangun komunitas gitu ya? Oh iya, benar-benar membangun komunitas, benar. Nah, ya sebaiknya nanti Mas Pandu dalam aplikasinya atau dalam pelaksanaannya lebih lanjut bisa koordinasi sama instansi yang membina UMKM. Jadi bisa lebih leluasa, lebih berkembang niat baik Mas Pandu dalam mengembangkan kontribusi terhadap komunitas UMKM itu seperti dinas koperasi atau dinas perindak atau dinas perindustrian yang punya akses membina UMKM di daerah situ. Itu aja saran saya. Terima kasih. Matur nuwun, Pak. Terima kasih. Oke, Bapak Yohanes. Terima kasih sarannya, Bapak. Ini pertanyaan dari saya, memastikan saja Pak Pandu. Pak Pandu mohon maaf, ini berarti metode pelaksanaannya untuk melakukan pengabdian ini benar pengabdian ya Bapak ya? Iya, pengabdian masyarakat. Ya? Pengabdian masyarakat. Ini metodenya memakai apa Pak? Ini berarti melakukan pendampingan atau pendampingan sampai dengan UMKM itu nanti berhasil melakukan promosi di media sosial seperti itu, ataukah hanya sosialisasi media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan bisnis online? Oh, kalau outputnya itu sampai media sosialnya jadi dan mereka praktek kemarin mereka sudah praktek kemarin, jadi setelah seminar langsung dipraktekin gitu aja. Cuman yang retensinya saya nggak tahu. Retensi itu maksudnya itu kemarin sudah praktek sekali. Apa itu dipraktekkan berulang-ulang yang saya belum tahu itu retensinya. Baiklah, dari sini berarti perlu dilakukan evaluasi, Pak. Jadi setelah dilakukan seminar terus apa itu tadi mereka sudah praktek, nah perlu dievaluasi apakah mereka masih menggunakan media sosial itu untuk berbisnis ataukah tidak. Ya, baik, terima kasih Pak Pandu. Itu cukup dari saya Pak Pandu. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pemateri berikutnya dan ini adalah pemateri terakhir di Skup Ekonomi dan Sosial. Kepada Ibu Heti Muniroh kami persilahkan untuk judul makalah yang akan disampaikan adalah pelatihan pengembangan usaha kelompok wanita tani atau KWT
Dewi Sri, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Jawa Tengah ya Ibu ya? Nggih. Oke, baiklah. Kepada Ibu Heti kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen nggih. Ya, monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti dari STIE YPPI Rembang, Jawa Tengah, ya, bukan Rembang, Jawa Timur. Karena memang banyak sekali yang salah kalau misalnya kami sebut Rembang, masih dikiranya Rembang, Jawa Timur gitu. Kami melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan teman kami, Nurma. Untuk saat ini Bu Nurma tidak bisa mengikuti seminar karena ada tugas dari kampus begitu. Kemudian dibantu dengan 2 mahasiswa kami yang berkelanjutan dengan program KKU di kampus. Untuk program pengabdian masyarakat yang kami lakukan di sini adalah dengan mitra kelompok wanita tani kelompok wanita tani Dewi Sri, Desa Ngotet di Kecamatan Rembang sendiri. Di sini untuk KWT, kegiatan awalnya itu memang cuma sekedar menanam, kemudian memanen, dan menjual hasil panennya. Nah, dari kegiatan ibu-ibu KWT di sini, memang ada terkendala di proses menanamnya, kemudian ketika panen itu harganya cenderung rendah atau tidak laku, kemudian mereka itu pengen menginovasi atau mengembangkan produknya itu menjadi sebuah produk yang lebih berdaya jual. Jadi di sini program kami, metode yang kami gunakan biasa pelatihan, kemudian kemarin pelatihan cara menanam terlebih dahulu, menanam yang benar terlebih dahulu, itu kami datangkan narasumber dari Dinas Pertanian, kemudian kami berikan materi tentang inovasi produk dan pemasaran juga, karena memang kendalanya selama ini pemasarannya hanya terbatas di wilayah desa aja, belum keluar desa. Nah, untuk hasilnya ini kemarin yang dihasilkan, ada beberapa produk yang dihasilkan dari KWT setelah adanya pelatihan dari kami. Ada skutel ketela pohong dan ditaburi keju seperti itu. Kemudian ada cah kembang gantung. Cah kembang gantung itu berasal dari bunga pepaya atau bunga kates atau bunga gantung. Dibuat cah, jadi dijualnya dalam bentuk makanan siap konsumsi kok, siap olah. Kemudian ada keripik paru daun singkong, itu juga dibuat dari daun singkong kemudian diolah menjadi keripik paru. Itu singkat dari kami. Mungkin ada yang mau menanggapi atau mau memberi saran ataukah apa? Monggo. Baiklah, terima kasih Ibu Heti. Ini ada pertanyaan dari silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Yesi. Terima kasih Ibu Ana atas waktunya. Untuk Bu Heti, ini ada pertanyaan dari saya. Saya tertarik dengan olahan dari bunga pepaya tadi ya Bu ya? Iya, iya. Biasanya kalau olahan dari pepaya itu kan cenderung rasanya pahit ya Bu ya? Ini panjenengan gimana cara mengolahnya agar tidak pahit? Nah, itu pertanyaan saya. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk Bu Yesi. Jadi kemarin itu kami mengolah masakan itu tadi ya, mengolah
kembang gantung jadi masakan itu kemarin prosesnya memang agak panjang. Jadi kalau bikin daun pepaya ataupun bunga pepaya agar dia dimasak itu tidak pahit, itu pertama kita ngerebusnya itu pakai lempung memang. Jadi lempung itu yang bisa untuk menetralisir rasa pahit tadi. Kemudian baru diolah menjadi cah kembang gantung seperti itu. Baik, sudah cukup Ibu Yesi? Apakah ada yang ditanyakan lagi Ibu? Wah, ini yang dimaksud lempung itu lempung tanah itu ya Ibu Heti ya? Iya, lempung tanah, lempung merah, tanah merah itu yang biasanya dibuat ini buat gerabah kerajinan dari lempung itu. Iya. Okay. Tanah liat itu. Ya, itu nanti kalau misalkan itu direbus dengan lempung, kandungan nutrisinya tidak berkurang ya Bu ya? Ataukah itu hanya bisa menghilangkan rasa pahitnya saja? Nanti kandungan nutrisinya kemana? Dalam apanya Bu? Untuk kandungan nutrisinya bagaimana? Apakah berpengaruh atau tidak Bu? Kalau kandungan nutrisinya sih memang belum kami lakukan studi ataupun penelitian tentang itu. Cuma kalau untuk menetralisir rasa pahitnya itu memang sangat signifikan hasilnya. Jadi memang rasanya tidak pahit kalau setelah direbus dengan lempung tadi gitu. Baiklah. Nah, terus komposisinya apa Bu? Maksudnya porsi ya? Porsi merebusnya itu seberapa lempungnya itu, seberapa banyak gitu? Kalau untuk bunga katesnya atau bunga gantungnya sih tidak terlalu banyak karena memang bunga gantung itu kan bentuknya kayak bertangkai-tangkai begitu ya. Jadi tinggal dipotong kemudian lempungnya itu ya kalau memang sudah cukup untuk melaburi sudah gitu. Kalau kemarin sih main kira-kira aja. Oh gitu. Oke, baiklah. Terima kasih. Terus ini satu lagi pertanyaan dari saya. Itu tadi ada keripik paru ya. Keripik paru dari apa ya? Keripik paru dari daun singkong. Iya. Dari daun singkong. Kan seperti yang saya tahu, paru itu kan ya dari hewan gitu ya maksudnya. Iya, paru sapi biasanya, nggih. Paru sapi gitu. Ini kok bisa nyasar ke daun singkong ini gimana? Apakah itu dicampur sama itu atau memang bentuknya aja seperti keripik paru nanti jadinya gitu? Iya. Jadi memang kemarin itu keluhannya dari ibu-ibu memang lahan yang diberikan dari pihak desa itu kan lebar, gede gitu lahannya. Cuma memang untuk pagar samping-sampingnya itu ditanami pohon singkong. Nah, selama ini pohon singkong di situ tidak terlalu menghasilkan buah yang bagus. Akhirnya kan daun-daun singkong yang ada itu tidak terpakai. Dari ibu-ibu itu kemarin juga ada sempat pelatihan dari mana ya? Saya lupa dari dinas apa gitu ya. Saya kok lupa. Jadi ada memang pelatihan memasak begitu. Jadi memang kami kemarin itu juga sempat minta saran dari olahan-olahan apa yang bisa dihasilkan dari KWT seperti itu. Nah, kemarin itu memang ada yang mengusulkan, ada salah satu anggota yang sudah mahir dalam membuat keripik paru daun singkong. Nah, untuk keripik paru daun singkongnya sendiri itu tidak dicampur dengan paru sapi, enggak. Cuma memang bentuknya dan bumbu-bumbu yang dipakai itu sama dengan yang dipakai untuk membuat paru sapi. Itu. Cuma bentuknya aja yang seperti paru, tapi tetap pakai bahan bakunya daun singkong. Daun ketela pohon gitu loh, Bu. Okay. Oh, baiklah Ibu Heti. Wah, ini menarik sekali ya. Baiklah, dari peserta lain adakah yang ditanyakan? Ini the last session ya. Ini mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk melakukan presensi, untuk mengisi presensi secara online yang linknya sudah kami share melalui chat ya. Bu, maaf ya Bu, tadi untuk presensi, okay. Untuk presensi saya tadi tanda tangannya agak susah, jadi cuma saya kasih semacam huruf
satu huruf aja sih Bu tadi Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Yang penting sudah mengisi linknya, Ibu. Iya. Nah, apabila tidak ada yang ditanyakan, ini akan segera kami akhiri. Tapi sebelumnya, mohon ditampilkan terlebih dahulu, diaktifkan terlebih dahulu videonya. Kita foto-foto dulu ya. Foto Mbak Heti. Iya. Oke, nampilnya. Itu si Anu, Pandu Mbak Widianti nggak aktif. Bapak Pandu, silakan. Nggak aktif. Turun mungkin deh. Tinggal orang berapa Mbak? Tinggal orang 4. Oke. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Semoga tahun depan kita bisa kembali bersilaturahmi dalam acara yang sangat bermanfaat ini. Jalan-jalan ke Kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Semoga acara kita hari ini bisa membawa berkah dan bisa bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa meninggalkan Zoom Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Ana dan semuanya. Terima kasih. Salam kenal. Ya, Bapak Ibu. Untuk semuanya. Terima kasih ilmunya. Assalamualaikum. Sama-sama.